لا قوة إلا بالله وعلى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk menetralisir kehidupan kita. Betapa besarnya nikmat-nikmat pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kalau itu ada dan kita lakukan terus-menerus, maka insya Allah Allah sediakan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar lagi. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita terus-menerus syakurkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan salawat yang kita perbanyak, kita akan bergandengan bersama Rasul telah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah kewajiban puasa itu diturunkan di Madinah. Apa tandanya bahwa ayat itu diturunkan di Madinah? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, turunnya Al-Quran ada dua periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, surat Al-Baqarah 183, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu diturunkan di Madinah. Apa tandanya? Diawali dengan ya ayyuhal ladina aman. Diberikan kepada orang-orang yang beriman, sudah tentram, sudah damai, sudah tinggi martabatnya. Jadi tidak lagi panggilan seperti yang di Mekah. Kalau panggilan yang di Mekah secara umum, apa awalnya? Kalau tanda itu turun di Mekah, diawali dengan ya ayyuhan nas. Jadi belum ada ketentraman, kedamaian, belum ada kemerdekaan. Tapi ketika di Madinah diangkatlah umat Islam, tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhal ladina aman. Tandanya di Madinah itu panjang-panjang ayatnya, kalau di Mekah pendek-pendek. Bapak, nah perintah ini tak bisa ditolak, tidak bisa ditolak karena merupakan kewajiban yang pada setahun 12 bulan ada 1 bulan yang mestinya kita lakukan untuk melaksanakan dan memberikan netralisir dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang tentram, damai, sejahtera, sehat walafiat. Maka diturunkanlah Al-Baqarah 183 untuk kita melaksanakan dalam setahun. 11 bulan sudah banyak kita berbuat yang kurang bagus, maka 1 bulan setidaknya kita meminta dan memohon untuk menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, sehingga martabat kita meningkat menjadi la'allakum tattaqun. Ini kewajiban, Pak. Dan kewajiban tidak bisa ditolak-tolak. Perintah yang wajib. Dan yang wajib ini, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar wajib begitu saja. Sampai Rasul mensosialisasikannya bahwa akan datang bulan suci Ramadan, yang Ramadan itu pahalanya ketika orang mendekati dengan amal soleh, yakni amal-amal sunnah, maka pahalanya Pak menjadi wajib. Dan ketika dia melaksanakan yang wajib 1 kali, Pak, maka Allah berikan pahala ganjaran, kata Rasul, 70 kali pahala wajib sebagaimana kita lakukan 70 kali di luar bulan puasa. Besar, Pak. Amalan sunat menjadi wajib, yang wajib menjadi 70 kali. Contoh, kita laksanakan puasa, maka 1 hari setidaknya kita akan dapat 70 kali amalan pahala puasa itu, 70 kali menjadi wajib.
Sholat sekali Pak, maka sama kita mendapatkan pahala 70 kali. Kalau 5 hari, berapa? 5 hari apa 5 kali? Hah? Oh enggak 5 hari, 5 kali. Di sini 5 kali ya. Di luar-luar mungkin ada yang 5 kali, 5 hari sehari ya. Maka kita dapat pahala 70 kali lipat dari laksanakan sholat itu. Bapak, perintah wajib tak bisa ditawar-tawar. Maka yang mengingkarinya sudah jelas kafir. Mengingkarinya sudah jelas kafir. Manfaat dan faedahnya sangat besar, pahalanya bagi kita. Maka sampai saja siapa yang melalaikan 1 hari saja, dia sehat, tidak lagi dalam keadaan udzur, tidak dalam keadaan sakit, tapi dia tidak sholat dan tidak puasa 1 kali saja, maka kata Rasul, lam yakdihi, tak cukup dia menggantikannya 1 tahun penuh. Udah digantiinya Pak 1 tahun penuh tak cukup. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan tak cukup menggantikannya sepanjang masa. 1 hari saja dia sehat, tapi sengaja tak puasa, maka sudah jelas kewajiban itu datang dengan malapetaka yang sangat berat, adabnya sangat berat, sampai orang itu tidak akan diterima walaupun sepanjang tahun. Ini saking pahalanya besar Bapak Ibu, orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa kewajiban itu sehingga menjadi keyakinan bagi kita? Maka tidak hanya firman Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 hal. Jadi orang Islam harus sempurna, 5 hal ini dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kurang sempurnanya. Apa yang mestinya dibangun? Kalau bangunan ini tidak dibangun maka gugurlah amalannya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pertama adalah bangunan yang harus dibangun dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dirikan salat. Orang yang syahadat maka harus sudah wajib bagi dirinya untuk mendirikan salat. Dirikan salat. Terus nomor 3 apa? Pak? Duh, lama kali gara-gara kenyaman ini atau apa? Wa ita'iz zakat. Orang salat harus mengeluarkan zakat. Orang berzakat harus salat. Yang kelima, 5 saya minta 4 pula ya Allah. Orang diminta itu ini yang diberi ya kan. 5 apa? Hajjul baiti, menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji ini memang ada di situ manis tatoan, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sudah ada semuanya hajinya dalam diri kita. Sudah ada. Dari mana? Karena ketika maqam Ibrahim itu naik setinggi-tingginya, terus Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, apa yang mestinya kulakukan? Maka kata Allah, wa'adzin finnas bil hajj, panggil manusia itu. Maka Bapak Ibu telah dipanggil, kata Rasul dalam tafsirnya itu, ada yang belum lahir sudah haji, ada yang hajinya setelah lahir, ada yang hajinya setelah meninggal, setelah keramat Allah baru dia. Itu namanya haji badar, dibadarkan hajinya. Nah, yang nomor 4 Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa? Nomor 4 rukunnya puasa bulan suci Ramadan. Pertanyaan, ada orang berpuasa tapi tak sholat, macam mana? Ada orang puasa tapi tak sholat, bagus. Duh, ada Bapak diam, bagus. Udah usah saya tanya bagus. Ada orang
puasa tapi tak sholat, banyak. Takut kali mau bilang ya. Kenapa? Kena teror. Enggak ada oplos ini, enggak ada oplosan. Tapi pada masa Rasulullah sudah banyak orang oplos. Seperti pertama itu ya kan, itu lagi oplosannya. Orang dia puasa tapi tak sholat, dia anggap bahwa sah itu tak terbangun rukunnya. Kan rukunnya 5. Sholat, puasa, sholat. Nah, kalau ada orang puasa tapi tak sholat, namanya apa? Namanya semelikiti. Itu lagi ya kan. Puasa tak sholat ya. Ada sebaliknya, puasa dia. Ya, puasa dia. Tapi tak sholat. Puasa tak sholat. Ada orang puasa tapi tak sholat, ada orang sholat tapi tak sholat. Banyak Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena tidak mengerti bahwa yang menjadi kewajiban adalah rukunnya. Bahwa Islam itu dibangun dengan 5. Kalau cuma satu dia sholat tapi tak puasa, atau dia puasa tapi tidak sholat, maka sudah jelas tak terbangun bangunan itu. Sudah jelas tertolak. Oleh karena itu, himbauan kepada kita Bapak Ibu, pahala yang sangat besar ini jangan kita sia-siakan. Nah, dari bangun tidur kita, napas kita yang ketika kita dekatkan diri kita kepada Allah sampai mau tidur lagi kita dekatkan kepada Allah, pahala sunat menjadi wajib dan pahala wajib menjadi 70 kali wajib, maka ini akan diterima di sisi Allah kalau tidak ada 3 hal yang menghancurkan puasanya, kalau ada 3 hal kita tidak bawa ke dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau 3 hal ini kita bawa dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, amalan apapun tidak ada fungsinya apa-apa. Rasul menyampaikan, salasatun la yurfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Tidak diterima sejengkal pun amalan seseorang kalau 3 hal ini dibawa ke dalam bulan suci Ramadan. Tak diterima amalan apapun, sampai napasnya, sampai amalan sunnah apapun, bahkan kewajiban yang dia lakukan tidak akan diterima di situ. Tak terangkat sejengkal. Mana amalan itu yang membuat amalan puasa kita tertolak? Yang pertama, man amma qauman wa hum karihun. Seseorang yang memimpin satu kaum tapi kaum itu tidak menyukainya. Tak diterima amalannya. Kata Rasul. Sejengkal pun amalannya Bapak Ibu yang dirahmati tak terangkat ke hadapan Allah. Orang yang memimpin satu kaum tapi kaum itu tidak menyukainya. Terus bagaimana Pak Ustaz? Orang yang bermaksiat tapi jadi imam, sama Pak, amalannya tidak diterima. Tidak diterima. Terus kadang-kadang ada pandangan negatif. Pak Muslim amanah melaksanakan tugasnya, tapi juga dia masih dibenci oleh orang-orang. Maka Pak, bukan beliaunya, bukan pemimpinnya yang berdosa, tapi yang membencinya. Bukan pemimpinnya tetap doanya dikabulkan dan amalan-amalan apapun akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang besar, pemimpin. Maka kita berusaha menjadi pemimpin yang baik di keluarga, menjadi orang-orang yang diberikan gelar-gelar yang terbaik, ya kan? Ramah tamah, kasih sayang kita. Nah, itulah dia. Supaya kita, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, kemudian amalan-amalan kita diterima, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, jangan bawa ke dalam bulan suci Ramadan imro'atun, seorang perempuan, wa zawjuhu syar, perempuan yang berbuat yang tak baik kemudian suaminya tidak ridho kepadanya. Bapak, orang tua saya dirahmati dan dimuliakan Allah. Artinya ibu-ibu, orang tua saya dirahmati dan dimuliakan, banyak-banyaklah meminta maaf, meminta ridhonya suami.
Karena terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, karena amalan apapun yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah. Amalan meminta ridho suami. Bapak, Ibu, memang ada pandangan Pak dalam satu penelitian. Bapak Ibu rahimahumullah, ada pandangan dalam penelitian bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk kita yang paling bengkok, Pak. Satu pandangan hadis. Itu dia. Tercipta. Di pandangan ini adalah mengatakan pandangan, Pak, tercipta dari tulang rusuk kita. Bapak kalau ditanya tulang rusuk kita ada berapa, Pak? Tuh. 40 tahun, 50 tahun udah mau meninggal, kita nggak tahu juga tulang rusuk kita ya kan gitu lagi. Ini berarti nggak tahu istri-istrinya ini. Kalau tengok dalam anatomi kesehatan itu kan Pak, berapa ya? 12 kanan kiri 24 berarti. Nah yang paling bengkok itulah terciptanya istri kita, istri-istri kita. Istri lah, jangan istri-istri ya. Satu aja, istri kita. Nah pandangan lain memahamkan, ya kan, menurut pemahaman hadisnya bahwa yang dimaksud bengkok itu adalah ketika kita kepada istri-istri kita Pak atau perempuan manapun, kita tak boleh karena dia terlalu bengkok kemudian kita langsung dengan keras, ya kan, menariknya dengan keras sehingga perempuan itu akan jadi patah. Harus lewat musyawarah, suami istri terutama musyawarah. Karena kalau kita langsung to the point ke masalah, bisa jadi dia jantungan. Tapi tak banyak perempuan yang jantungan, Bapak yang dirahmati Allah. Musyawarah mufakat. Jangan biarkan Bapak, jangan merasa sombong, sok hebat Bapak, kita merasa hebat, ya kan? Karena tidak meridhoi, jangan. Karena kita ingin juga suami istri masuk ke surganya Allah. Karena tafsir itu yang mengatakan Pak, bahwa apapun keberhasilan kita itu karena backup dari seorang perempuan. Oleh karena itu berikan keridhaan Pak. Tapi jangan tahu mentang-mentang kata Pak Ustaz itu minta maaf duluan katanya. Enggak usah Pak. Karena kita yang sudah mengaji, Ustaz menganjurkan meminta maaf, saling meminta maaf. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu terutama yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kenapa ada hadis bahwa banyak perempuan-perempuan yang masuk neraka? Karena salah satunya itu tidak mendapatkan ridho suami. Sampai Rasul mengatakan, andai kata ada dua Tuhan di muka bumi ini, maka yang menjadi Tuhan keduanya adalah suami. Bapaknya pura-pura ini abang gitu, padahal bangga ini abang gitu. Adalah suaminya. Oleh karena itu ibu rajin-rajinlah. Tak akan kita bisa masuk kemana saja. Tapi kalau ibu dapat ridhonya dari suami, dia akan ridho suami, maka dari pintu mana saja ibu bisa akan masuk. Jangan bawa bulan suci Ramadan ini, karena amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imra'atun batat wa zawjuha ilaihi syahid, perempuan yang tidak diridhoi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alladzi baina wa baina akhihil mu'min syahna. Ada kebencian bagi orang muslim satu dengan muslim yang lainnya. Oleh karena itu jangan membawa Pak. Kalau itu sudah dibawa bertahun-tahun, buang Pak. Maafkan dia, maafkan karena amalan itu tidak akan bisa diangkat ke hadapan Allah sejengkal pun. Tidak akan bisa. Oleh karena itu buang jauh-jauh masuk dalam bulan suci Ramadan. Perkara orang yang membenci kita itu sudah jelas terserahnya. Tapi kita jangan membanggakan diri terus-menerus membawa ke Ramadan sudah berapa tahun Ramadan ke Ramadan kita bawa amalan membenci satu, dengki, iri kepada satu sama yang lain, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan menolak dari amalan-amalan yang kita lakukan. Semoga amalan sunnah dan wajib diberikan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua amalan itu menjadi amalan yang diterima, yang jelas keluarkan yang tidak tadi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.